Surface Duo. Pas awal keluar, $1.400. Yang ada di pikiran gue, gila, ogah banget. Bezel tebel, chipset ketinggalan setahun. Terus yang udah nyobain di luar negeri, pada bilang, nggak rekomen. Auto skip lah pokoknya. Lo tahu, ini sekarang harganya di US berapa? $600 cuy. Saatnya kita melihat device foldable ini dari angle yang baru. Angle budget foldable phone. Ini bukan video unboxing, tapi sebelum mulai gue mau apresiasi desain boxnya Surface Duo ini. Keren, minimalis, ditunjang preview gambar device-nya yang juga minimalis. Nice. Nih dia, Surface Duo. Salah satu hal yang pasti kita rasakan setiap kali kita pegang device-nya dalam keadaan tutup, ini feel dan look-nya premium banget. Simple, elegan, cuman logo Microsoft yang stand out kecil di tengah. Semua sisi, depan, belakang, dan dalam udah Gorilla Glass 5. Lalu dipadukan dengan frame metal berwarna putih di sisi-sisinya kecuali engsel. Untuk ukuran foldable phone, ini termasuk ringan loh, 250 gram. Dipegang satu tangan, sama sekali nggak beban. Dalam keadaan kebuka, bener-bener tipis pula. Tebelan kabel USB-nya daripada device-nya. Pas ditutup pun nggak terlihat tebel kayak beberapa foldable phone yang mirip dua smartphone ditumpuk. Kayak serba pas lah pokoknya. Secara bentuk pun gue suka karena punya jati diri. Kayak paspor atau notes kecil ya. Dia nggak mencoba menyamakan dirinya sebagai smartphone. Unik deh pokoknya. Pas kita buka, bakalan bisa appreciate engsel kualitas atas yang dimilikinya. Smooth banget, nggak ngededet, bisa ngelock di berbagai angle, dan bisa dibuka sampai 360 derajat. Engsel atau hinge ini betul-betul suatu hasil engineering yang luar biasa dari Microsoft di produk yang sebenarnya masih generasi pertama. Sayangnya, segala keindahan desain sisi luar dari Surface Duo ini langsung segera sirna begitu kita buka dan nyalain layarnya. Goks, bezelnya atas bawah berasa megang iPad jadul. Kalau iPad gitu tebel karena masih ada Touch ID-nya. Lah ini sih nggak ada fungsi yang signifikan selain memperkuat struktur aja. Ada kamera di kanan atas, itu pun kualitasnya B aja. Ntar dibahas ya soal ini. Untungnya, bezel kiri kanan relatif tipis kalau dibandingkan dengan tablet pada umumnya. Konsep desain dual screen ini sebetulnya bukan yang pertama kita coba, tapi eksekusi di sini lebih bagus dari yang udah-udah. Kuncinya ada di software, di mana ini adalah keahlian utama Microsoft. Dual screen-nya menurut gue kepake banget, terutama ketika kita memakainya dalam berbagai bentuk dan mode. Gue paling sering gunakan posisi terlipat atau single screen mode, terutama ketika sedang mobile. Ngetik buat balas chat maupun email pendek cepet bisa pakai satu tangan atau dua tangan. Handling ketika browsing masih bisa satu tangan. Problemnya dengan mode ini, pas naruh mesti perhatikan sekitar. Secara screen satunya bakal kena permukaan. Screen protector ini mah wajib. Bentuk kedua yang sering gue pakai adalah mode create atau mode nekuk vertikal ala laptop mini. Gue bisa membayangkan ketika PPKM berakhir, gue duduk di kafe, ditemani secangkir kopi, taruh Surface Duo di meja, dan bekerja secara minimalis. Di mode ini, misal kita lagi ngetik, keyboardnya bakal berada di bawah dan app di atas. Bener-bener kayak laptop kan? Mode ketiga yang sering gue pakai, peek mode, buat ngintip jam dan notification. Sekaligus kalau lagi ada telepon, kita bisa cuman sekedar intip aja untuk cek. Kalau males ya tutup lagi. Mode keempat, tent mode, buat nonton tanpa perlu megang device maupun pakai holder ekstra lagi. Nyaman.
Justru yang paling gue jarang gunakan adalah book mode. Pertama, karena ngetiknya buat gue nggak nyaman. Kalau pakai dua app beda kiri kanan, cuman bisa ngetik pakai salah satu jempol. Sementara kalau lagi pakai satu app yang dilebarin kedua layar, bisa sih ngetik pakai dua jempol. Secara keyboardnya pun ngikut melebar kedua layar. Tapi jadinya area preview kita pun kepotong lumayan banyak. Lalu app yang optimized tampilannya untuk mode ini sampai sekarang belum banyak. Palingan Microsoft Apps. Google Apps pun masih ada yang nggak fully optimized buat hal ini. Intinya sih seru, punya berbagai cara untuk menikmati device ini. Dukungan dari sisi OS pun lumayan membantu. Launchernya dikasih fitur App Pairing yang berguna untuk bikin combo dua app dalam satu grup. Jadi sekali klik langsung kebuka dua app di masing-masing layar yang kita mau. Misal kayak gue gitu sering nyari referensi di web sambil bikin script. Langsung aja pairing Microsoft Edge dan OneNote. Set pairingnya juga gampang. Cukup drag icon app yang dimau ke pasangannya di home screen. Terus, seperti gue bilang tadi, kita bisa buka manual juga satu app di masing-masing screen atau satu app memanjang ke dua screen. Simple banget dan intuitif. Sejujurnya, buat orang yang biasa pakai dual screen di PC maupun laptop ketika kerja, bener-bener feels like home di sini. Berasa lebih produktif loh gue sejak pakai ini. Beneran. Yang gue juga suka adalah bisa buka dua window dari satu app yang sama. Contoh penggunaan gue yang paling sering adalah layar kiri, buka Google Docs, isi notes misalnya, yang kanan bikin draft scriptnya sama-sama di Google Docs juga. Tuh kan, mengundang untuk bener-bener produktif. Nah, problemnya baterainya kekecilan buat device yang fokusnya di produktivitas kayak begini. Cuman 3577 mAh coba. Dipakai intensif buat gua WFH bikin script masih dapet sih 5 sampai dengan 6 jam SOT on Wi-Fi. Kebantu sama screen-nya yang masih belum high refresh rate sama sekali. Jadul banget 60 Hz. Ngecharge-nya dikasih 18 watt charger yang rada ketinggalan juga buat handphone high-end zaman sekarang. Untuk kegunaan utama gue yang fokusnya pada produktivitas, Snapdragon 855 di 2021 seharusnya masih cukup ya. Terakhir aja kita pakai Poco X3 Pro kencang-kencang aja. Problemnya di sini berasa lebih berat. Chipset seperti bekerja lebih keras untuk selalu berpikir ini keyboardnya harus muncul di mana. Sebuah app ketika orientasi layar berubah atau mode ganti harus tampil seperti apa, dan lain-lain. Sering banget ngalami delay kecil gue di Surface Duo ini. Contoh lagi, mode create sambil nonton YouTube. Pas kita lagi ngetik, layar app kerja bakal geser ke atas dan bawahnya berubah jadi keyboard. Atau ketika lagi pakai book mode, terus putar ke create mode, suka berasa ada delay 1-2 detik. Ada proses komputasi yang dinamis jalan di proses itu. Di luar itu, terkadang ngetik biasa pun berasa ada delay-delay sepersekian detik. Bukan karena touch delay, tapi karena adanya load performance tinggi di background. Fix sih, konsep begini tuh butuh chipset yang lebih mumpuni dan RAM lebih besar dari 6GB yang dikasih di device ini. Masih terkait performa, gue sih nggak main game di sini sehari-hari karena itu bukan tujuan utama dari device kayak begini diciptakan. Buat yang mau main, ya pastinya bisa dengan beberapa penghambat. Pertama, dalam keadaan terlipat, rasio layarnya 4:3. Itu bikin kita kagok. Belum lagi size layarnya yang kecil, 5,6 inch. Kalau main dalam keadaan kebuka, ya lebih aneh rasio layarnya. 3:2 plus ada engsel di tengah. Menurut gue, buat yang mau main game kompetitif, nggak cocok sih ini mah. Ngomong-ngomong layar, teknologinya AMOLED dan kualitas displaynya bagus. Warnanya keluar banget. Dan di resolusi 1800 x 1350 saat terlipat dan 2700 x 1800 di tablet mode cukup tajam di 401 ppi. Kalau ada kekurangan, palingan di brightness maksimalnya yang masih di bawah 500 nits.
dipakai nonton dengan mode tablet menurut gue sih kurang nyaman ya, ada engselnya gitu. Lebih sering menikmati konten di satu layar kalau gue dengan tent mode. Yang busuk banget dari segi entertainment ini adalah speakernya justru. Parah loh, mono dan cempreng banget. Tadi gue sempat bilang kameranya biasa aja kan. Ini mengejutkan karena pas awal keluar gue banyak lihat review yang bilang kameranya jelek banget parah. Sepertinya setelah beberapa kali software updates mendingan nih. Yang harus di note, night mode nggak ada dan fitur kameranya minim. Lebih buat mendukung kegiatan produktivitas kita aja, itu udah cukup lah. Contoh, buat Zoom meeting sambil nulis notes atau IG live sambil nyontek skrip di layar satunya. Ribetnya ngerekam atau jepret foto pakai Surface Duo ya karena form factornya ya yang lebar. Jadi kalau megang apalagi di posisi landscape kayak gini harus betul-betul pakai semua tangan. Terus bedanya lagi kalau kita pakai mode kamera belakang, gue perhatikan footage-nya sampai di 4K 60 fps pakai mode HDR juga stabil. Tapi kalau di kamera depan, bahkan 1080p 30 fps, HDR udah gue matiin juga tetap nggak sestabil saat pakai mode kamera belakang. Videonya mentok di 4K 60 fps dan gue cukup kaget karena stabilisasinya oke. Yang aneh malah FPS-nya nggak stabil nih, jadi suka ada patah-patah gitu, terutama pas awal ngerekam. Hasil fotonya di kondisi cahaya yang berlimpah sih lumayan kok, tapi kalau udah masuk ke indoor lighting atau bahkan remang-remang ya bubar. Yuk lihat beberapa sampel foto-fotonya. Oke, Microsoft Surface Duo. Pendapat gue, device ini kurang cocok dipakai dalam mode tablet. Dimana kedua display combine menampilkan satu konten atau aplikasi. Tapi, anggap aja seperti bekerja dan multitask dengan dual monitor. Dua hal ditampilkan di masing-masing layarnya. Pas harganya 1.400 US dollar, ya jelas auto skip. Tapi dengan 600 dolaran, ini good deal banget. Iya, bener. Banyak hal yang belum matang khas device generasi pertama. Tapi, dengan harga segitu, ya terobati dengan fungsionalitas yang ditawarkan. Yang jelas, gue gak sabar nunggu Surface Duo tuh, yang kabarnya akan dirilis segera. Kalau harganya 1.400 USD lagi gimana ya? Ya nggak masalah. Asal merupakan penyempurnaan dari Surface Duo generasi 1 ini yang udah lumayan oke. As always, kalau kalian suka dengan video kami, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalain icon bell di bawah supaya kalau kami posting video terbaru, kalian juga langsung tahu. Dan tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!